Muhammadiyah 1 Medan. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menolak lupa sejarah Tentara Pelajar Yon 400 Cirebon dengan meresensi buku Palagan Cirebon. Palagan Cirebon, Tentara Pelajar Yon 400 Cirebon. Buku Palagan Cirebon ditulis oleh Sri Pasifik dan Sri Murdiningsih. Merupakan cetakan khusus dari penerbit IKAL 400 pada tahun 2020. Dan tebal buku pada Palagan Cirebon yaitu 284 halaman. Momentum 24 Maret 1947 melahirkan pelajar dengan semangat 45, yaitu Tentara Pelajar Yon 400 Cirebon. Lembaran demi lembaran dalam buku ini bukan hanya sekedar cerita fiksi atau teori belaka, melainkan kesaksian nyata para pelaku sejarah yang dibungkus menjadi sebuah karya. Dengan begitu, buku ini sangat menarik untuk diulas guna melihat sejauh mana penulis berhasil menggambarkan peristiwa dengan tetap mempertahankan objektivitas sejarahnya. Semua ini dilatar belakangi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pembentukan peta yang diberi bekal cara baris berbaris oleh Jepang menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Pelajar Yon 400 Cirebon. Terbentuknya ikatan ini didasari oleh perjuangan sejumlah tokoh yang rela berkorban, seperti Yogi Esnamet dan temannya Dodi Sutari yang merelakan masa liburannya dengan ikut berjuang di pertempuran Desa Mangurejo dan Tasikmalaya, daerah Singaparna. Tentara pelajar juga berjuang secara intelektual, seperti yang dilakukan oleh Mukhtar Kusuma Atmaja, yaitu juru bicara Indonesia yang berjuang melalui jalur diplomasi. Buku ini akan memberikan pesan kepada pembaca. Tentara pelajar yang terlihat gagah, berani, dan pantang menyerah juga merupakan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Begitulah kisah Joni Sarjani yang kala itu hendak menuju medan perang, ia tetap mengharapkan restu dan doa dari orang tuanya. Melalui cerita catatan harian ex-tentara pelajar Yon 400 Cirebon mengajarkan kita bagaimana cara perjuangan mereka dengan berbagai strategi cerdik. Namun, apakah visi misi akan terjalan sebagaimana mestinya? Semua akan terjawab di buku Palagan Cirebon. Meskipun pada buku Palagan Cirebon tidak memiliki daftar pustaka secara formal, ia memiliki keunggulan yang unik, yaitu pada bagian belakangnya terdapat indeks daftar nama dan nomor yang dapat membantu pembaca dalam mengenali catatan harian yang diambil langsung oleh penulis. Hal ini menunjukkan orisinalitas serta pertanggungjawaban objektivitas sejarah oleh penulis. Dengan begitu, rangkaian pada kalimat cerita ini memiliki fondasi yang kuat berupa sumber bukti primer. Tidak ada karya yang luput dari kekurangan, begitu juga buku Palagan Cirebon. Meskipun buku ini dibungkus dengan sangat apik, sayangnya buku ini belum bisa dikategorikan sebagai buku berstandar nasional karena buku ini belum terdaftar di dalam ISBN. Keterbatasan teknis ini sama sekali tidak mengurangi nilai historis pada buku ini. Intisari utama yang ingin disampaikan penulis adalah, meskipun lembaran harian telah menguning, musim telah berganti, dan waktu terus berjalan, generasi muda harus ingat bahwa bangsa Indonesia pernah memiliki pasukan yang kuat dari kaum intelektual muda. Buku dengan tebal 284 halaman ini bukan hanya menjadi hiasan di dalam rak. Dengan segala keindahan diksi dan nilai-nilai yang terkandung dalamnya, sangat layak dan cocok untuk dibaca semua kalangan, khususnya para pelajar dan pencinta sejarah. Buku ini akan memberikan kita banyak pelajaran dalam mengerti arti pengorbanan, mengemban rasa tanggung jawab, dan cinta tanah air. Dengan begitu, kita sebagai generasi muda akan menolak lupa sejarah Tentara Pelajar Yon 400 Cirebon. Dengan segala perjuangan mereka yang bersimbah darah demi mempertahankan berkibarnya merah putih di tanah air Indonesia. Sekian resensi yang dapat saya berikan. Saya harap apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat berguna bagi kita semua, terutama bagi pelajar seperti saya. Saya Khamaini Kausal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.